Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Berikut adalah nama kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Angelika Prenangin dengan akhiran NIM 005. Di sini saya akan mempresentasikan bagian neraca hidrostatis dan geostropik. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang berada dalam kesetimbangan atau statis. Bila suatu zat cair berada dalam keadaan setimbang atau statis, maka setiap bagian zat cair itu juga berada dalam keadaan setimbang atau statis. Fluida selalu memberikan tekanan pada setiap bidang yang bersentuhan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya dibagi dengan luas. Adapun rumus yaitu P sama dengan F per A, di mana P itu sendiri adalah tekanan, N per meter persegi atau Pascal atau PA, dan F sama dengan gaya atau N, dan A sama dengan luas bidang meter persegi. Suatu SI untuk tekanan adalah Newton per meter persegi atau N per meter persegi yang dinamakan Pascal. Untuk menghormati balas Pascal yaitu 1 PA sama dengan 1 N per meter persegi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Ananda Citra Dewi dengan di belakang 037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tekanan geostropik. Jadi, tekanan geostropik atau keseimbangan geostropik adalah keadaan di mana gaya Coriolis menyeimbangkan tekanan gradien yang terjadi pada aliran fluida di permukaan bumi atau planet yang berputar. Ini terjadi ketika gaya sentrifugal dan gaya Coriolis seimbang dengan gaya tekanan gradien. Pada keadaan ini, aliran bergerak sejajar dengan kontur tekanan yang sama atau isobar. Terdapat juga rumus di mana U, V, W adalah komponen kecepatan dan dalam arah X, Y, Z. P adalah potensial kecepatan, F adalah parameter Coriolis, V adalah viskositas kinematik, B adalah gaya apung, dan delta pangkat 2 adalah operator Laplace. Terdapat di rumus di mana U, V, W adalah komponen kecepatan dalam arah X, Y, dan Z. P adalah potensial kecepatan, F adalah parameter Coriolis, V adalah viskositas kinematik, B adalah gaya apung, dan delta pangkat 2 adalah operator Laplace. Persamaan-persamaan ini menggambarkan perubahan kecepatan dalam waktu du per dt, dv per dt, dw per dt yang dipengaruhi oleh gaya Coriolis, gradien potensial kecepatan, viskositas, dan gaya apung untuk aliran fluida dalam batas kondisi Boussinesq. Secara spesifik, neraca hidrostatis persamaan terakhir dw per dt sama dengan min alpha pi per alpha z ditambah b ditambah v delta pangkat 2w. Jika gesekan diabaikan, maka V per delta pangkat 2W sama dengan 0. Dan tidak ada percepatan vertikal, maka dW per dt sama dengan 0. Persamaan ini menjadi alpha pi per alpha z sama dengan min b. Ini merupakan bentuk neraca hidrostatis, di mana gradien tekanan alpha pi per alpha z diimbangi oleh gaya apung b. Neraca geostropik dicapai dengan mengabaikan percepatan dan gesekan pada persamaan gerak horizontal. Fu sama dengan min alpha pi per alpha y, maka min Fv sama dengan min alpha pi per alpha x. Ini merupakan keseimbangan antara gaya Coriolis dan gaya tekanan gradien horizontal yang merupakan definisi dari keseimbangan geostropik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, pada slide ini merupakan slide keseimbangan hidrostatis. Apa sih keseimbangan hidrostatis itu? Keseimbangan hidrostatis merupakan tekanan hidrostatis yang diakibatkan oleh adanya suatu gaya yang terdapat pada zat cair dengan luasan bidang atau penampang dalam dan kedalaman tertentu. Pada keseimbangan hidrostatis ini digunakan karena adanya gaya gravitasi
yang bekerja pada fluida dari diam menjadi bergerak. Berikut adalah rumus pada keseimbangan tekanan hidrostatis. Halo semuanya, perkenalkan saya Joshua Naradul Mentobing dengan akronim 080. Kali ini saya akan membawakan materi tentang ketinggian permukaan laut. Permukaan air laut adalah batas antara lautan dan atmosfer. Ketinggian permukaan air laut mengacu pada jarak vertikal dari permukaan air laut rata-rata terhadap suatu referensi atau datum tertentu. Datum yang umum digunakan adalah muka air laut rata-rata atau mean sea level yang disingkat dengan MSL. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketinggian permukaan laut. Yang pertama adalah pasang surut. Pasang surut adalah perubahan periodik permukaan laut yang disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Yang kedua ada tekanan atmosfer. Perubahan tekanan atmosfer dapat mempengaruhi ketinggian permukaan laut. Yang ketiga ada angin. Angin dapat mendorong massa air yang menyebabkan peningkatan ketinggian permukaan laut di satu tempat dan penurunan di tempat lainnya, yang dikenal sebagai set up dan set down. Yang keempat ada suhu dan salinitas. Perubahan suhu dan salinitas air laut mempengaruhi densitas air. Air yang lebih hangat atau lebih sedikit garam akan lebih mengembang, yang menyebabkan peningkatan ketinggian permukaan laut secara lokal. Yang kelima ada perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan pencairan es di daratan serta ekspansi termal air laut, yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut global. Lalu ada pengukuran ketinggian air laut. Yang pertama kita dapat menggunakan metode pengukuran langsung menggunakan pasang surut atau tide gauge. Di sini alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian permukaan laut di lokasi tertentu memberikan data jangka panjang terhadap perubahan permukaan laut. Yang kedua ada metode altimetri satelit. Satelit dengan teknologi radar altimeter mengukur jarak dari satelit ke permukaan laut, memungkinkan pemantauan perubahan permukaan laut secara global dan regional dengan akurasi yang tinggi. Lalu kita masuk ke dampak perubahan ketinggian air laut. Yang pertama ada erosi pesisir. Kenaikan permukaan laut dapat mempercepat erosi pantai, yang dapat merusak habitat pesisir dan mengancam infrastruktur manusia. Yang kedua ada banjir pesisir. Peningkatan ketinggian permukaan laut meningkatkan risiko banjir di bagian pesisir, terutama selama badai atau pasang tinggi. Yang ketiga ada intrusi air asin. Kenaikan permukaan laut dapat menyebabkan air laut masuk ke sumber air tawar di pesisir, yang dapat merusak sumber daya air tawar. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Nevia Volna di Pasiansyaloho dengan akhiran 116. Untuk selanjutnya yaitu ada ketinggian dinamis. Jadi di dinamika permukaan laut itu didefinisikan relatif terhadap rata-rata geodit atau yang biasa disebut dengan permukaan geopotensial konstan pada Z sama dengan O seperti gambar di bawah ini. Lalu tinggi dinamis didinamiskan sebagai sesuai dengan rumus yang di bawah, dan untuk tekanan dinamis di pasar laut diberikan oleh seperti gambar yang ada di bawah ini. Dan untuk ketinggian dinamis sendiri ini itu merupakan dari bagian dari ketinggian laut, dinamis dan juga tekanan. Demikian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lasma Kristerisya Borustumorang dengan akhiran NIM 099. Neraca hidrostatik dan geostropik digunakan bersama untuk mengukur tingkat tekanan. Neraca hidrostatik digunakan untuk mengukur tekanan fluida dan neraca geostropik digunakan untuk mengukur ketinggian tekanan dengan cara menghitung tekanan berdasarkan gradien tekanan horizontal dan gaya Coriolis yang timbul akibat rotasi bumi. Oleh karena itu, dengan menggunakan neraca hidrostatik dan geostropik, tinggi tekanan dapat diukur dengan lebih tepat dan akurat. Perkenalkan, nama saya Gusti Wuryadani Asa dengan akhiran 041. Kali ini saya akan membahas tentang nomor Rossby. Bilangan Rossby adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur intensitas dan pergerakan gelombang Rossby. Bilangan ini didefinisikan sebagai rasio atau kecepatan angin di permukaan dan kecepatan gelombang Rossby. Bilangan ini digunakan untuk memprediksi pergerakan dan intensitas gelombang Rossby, serta memahami peran gelombang tersebut dalam bentuk cuaca dan iklim. Bilangan Rossby dihitung menggunakan rumus berikut: F sama dengan U per C, di mana F adalah bilangan Rossby, U adalah kecepatan angin di permukaan, C adalah kecepatan gelombang Rossby.
Bilangan Rossby digunakan dalam meteorologi dan klimatologi untuk memahami dan memprediksi pergerakan gelombang Rossby yang berhubungan dengan cuaca dan iklim. Gelombang Rossby yang memiliki bilangan Rossby yang lebih besar cenderung memiliki pergerakan yang lebih cepat dan intensitas yang lebih tinggi, sedangkan bilangan Rossby yang lebih kecil menunjukkan gerakan yang lebih lambat dan intensitas yang lebih rendah. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Prisya Udanti dengan NIM 23135111073. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Gelombang Rossby atau yang biasa dikenal juga dengan gelombang planet adalah osilasi atmosfer dan samudra dengan panjang gelombang panjang yang biasanya merambat sejajar dengan garis bujur. Gelombang tersebut didorong dengan gaya nyata yang menyebabkan perubahan gerakan benda dalam sistem yang berputar atau bisa disebut juga dengan Coriolis dan gradien tekanan, menyebabkan fluida yang bergerak ke utara dari ekuator dibelokkan ke kiri dan sebaliknya. Amplitudo gelombang Rossby khususnya dalam arah horizontal karena gaya pemulih untuk osilasi adalah gaya Coriolis. Perkenalkan, nama saya Rahel Tapinem dengan NIM 23135111082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran geostropik. Aliran geostropik adalah aliran air yang paralel dengan kontur tekanan isobar dan disebabkan oleh keseimbangan antara gaya tekanan dan gaya Coriolis dari rotasi bumi. Aliran geostropik ini bergerak sejajar dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik bertekanan sama. Kecepatan aliran geostropik bergantung pada gradien tekanan horizontal, di mana semakin besar perbedaan tekanan antara daerah tekanan tinggi dan rendah, maka kecepatan aliran geostropik akan semakin besar. Pada gambar, kita dapat melihat bahwa aliran geostropik bergerak lebih cepat di dekat daerah bertekanan rendah, di mana gradien tekanan horizontal lebih besar. Gambar ini terdiri dari dua bagian, yaitu top view dan side view. Pada top view, terlihat adanya daerah bertekanan rendah atau low pressure di tengah yang dikelilingi oleh aliran geostropik yang berputar searah jarum jam mengikuti kontur tekanan yang berbentuk lingkaran. Arah perputaran aliran geostropik ini sesuai dengan pola umum di belahan bumi utara. Pada side view, kita dapat melihat aliran geostropik yang bergerak sejajar dengan kontur tekanan. Di sekitar daerah bertekanan rendah, aliran geostropik bergerak menjauhi pusat tekanan rendah tersebut. Hal ini konsisten dengan prinsip aliran geostropik yang selalu mengikuti kontur tekanan tanpa melintasi isobar. Perkenalkan, nama saya Iputu Suhardi Payana dengan NIM 23135111070 dari kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai angin termal atau thermal wind. Angin termal adalah fenomena pergerakan udara yang terjadi karena perbedaan suhu antara permukaan laut dan daratan. Ini merupakan proses penting dalam oceanografi fisika yang mempengaruhi pergerakan massa air di laut dan atmosfer. Angin termal bergerak berdasarkan prinsip konveksi, yaitu transfer panas dari area yang lebih panas ke area yang lebih dingin. Ketika permukaan laut memanas akibat radiasi, udara di atasnya juga akan memanas dan mengembang, menyebabkan densitasnya berkurang. Udara yang lebih hangat dan berkurang pada ini akan naik dan tepatnya digantikan oleh udara yang lebih dingin dan padat dari sekitarnya, menciptakan arus konveksi. Berikut pada PPT rumus dari angin termal. Selanjutnya, yang dimana F adalah parameter Coriolis, Vy dan Vg adalah komponen kecepatan geostropik dalam arah meridional atau utara selatan dan zonal timur barat. Q adalah tekanan geopotensial, B adalah buoyancy atau daya apung yang berkaitan dengan densitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu keseimbangan hidrostatik merupakan keseimbangan dominan dalam tekanan hidrostatis. Aliran geostropik ditandai dengan aliran sepanjang kontur tekanan atau yang biasa disebut dengan isobar. Ciri umum aliran di lautan dan atmosfer dan dominan jauh dari batas-batas yang gesekannya lemah.
Sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.